Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala millati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berbagi pengetahuan. Al-Hakir yang sangat terbatas pengetahuannya menyampaikan hanya sedikit. La yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, bukan berarti kita meninggalkan sesuatu. Al-Hakir yang sangat terbatas ini ingin mencoba untuk menyampaikan pada pertemuan kali ini makna surah Al-Fatihah, kandungan daripada surah Al-Fatihah itu. Al-Fatihah merupakan suatu surah yang sering kita baca. Isi daripada kandungan Al-Quran itu memuat tentang tauhid, memuat tentang ibadah dan muamalah, memuat tentang akhlak, memuat tentang hukum-hukum, dan tentang pengetahuan, dan yang keenam adalah memuat tentang sejarah. 6 poin daripada isi Al-Quran itu semuanya adalah terangkum di dalam satu surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah pertama adalah ada tentang tauhid. Menurut Al-Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa di dalam kandungan surah Al-Fatihah itu ada 2 unsur utama. Yang pertama adalah ilmu usul, ilmu tentang dasar-dasar, pokok-pokok agama. Di antara ilmu usul itu adalah di antaranya pertama ada tentang sifat Allah, tentang ketauhidan kita hanya kepada Allah. Tercermin di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Artinya tauhid, pengetahuan tentang keberadaan Allah, tentang wujudnya Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan dari alam ini. Pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk, pencipta seluruh alam yang gaib. Pertama. Yang kedua, di dalam Al-Fatihah juga ada tentang unsur-unsur kenabian yang nanti dijelaskan di dalam ayat syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Di situ nanti ada para nabi. Dan selanjutnya di dalam surah Al-Fatihah juga nanti ada tentang keyakinan kita kepada Allah, tentang kenabian. Dan yang kedua, makna dari isi kandungan dari Al-Fatihah menurut Al-Imam Nawawi Al-Bantani adalah furu, di mana furu ini merupakan cabang dari pengetahuan. Ada usul, merupakan dasar-dasar pokok yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Yang kedua adalah furu, cabang. Inilah yang sering diperdebatkan oleh para ulama. Di mana di dalam furu ini ada, pertama di dalamnya ada unsur ibadah dan muamalah. Di dalam Al-Fatihah ada, di antaranya adalah setelah Alhamdulillahirabbil alamin, maka Ar-Rahmanir Rahim merupakan sifat-sifat Allah yang melekat. Lalu keduanya Malik Yaumiddin, keyakinan kita terhadap hari kiamat. Dan selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ini adalah unsur ibadah. Ibadah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah mencakup nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada sedekah dan infak. Terkandung semua di dalam surah Al-Fatihah. Menyembah, lalu kita memohon pertolongan kepada Allah. Ini adalah akhlak kita. Kita jangan sampai menjadi hamba yang sombong, tidak meminta kepada Allah. Makanya setelah kita beribadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya juga ada unsur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Kita mohon kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Banyak penemu fasir menjelaskan, bahkan di dalam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan jalan yang benar ini adalah hablullah, tali Allah atau agama Allah. Kita mohon kepada Allah agar diberikan melaksanakan, menjalankan agama yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu siapakah mereka? Jalan orang yang memang sudah istiqomah, mustaqim, yang sudah konsisten, yang sudah lurus, yang sudah istiqomah, yang tidak berpaling kanan dan kiri, lurus tegak, yakin hanya kepada Allah. Siapakah mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Lalu siapakah orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah itu? Di dalam An-Nisa 69 sudah dijelaskan di sana, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ada 4 kelompok manusia di dalam An-Nisa 69, bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, ma'alladzina, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapakah? Ma'an nabiyyin, mereka lah para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Kita mohon agar diberikan petunjuk seperti orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, 4 kelompok ini, agar kita masuk ke dalam 4 kelompok ini. Makanya di dalam satu doa pun sering kita baca, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Di situ ada doa, dan jadikan aku termasuk kelompok hamba-hambanya yang soleh. Masuk ke dalam hamba-hamba yang soleh ini berarti masuk ke dalam kelompok manusia yang Allah sudah berikan nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang Engkau benci. Siapakah orang yang dibenci di sini? Dijelaskan bahwa orang-orang yang dibenci ini adalah orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti kitab, orang-orang yang mengerti tentang kenabian Nabi di dalam kitabnya, tahu kebenaran tapi dia mengingkari kebenaran itu. Siapakah mereka? Adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapakah orang yang sesat itu? Orang yang dengan kejahilannya, karena ketidaktahuannya, tapi dia tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang Nasrani. Itu barangkali sekilas tentang makna Al-Fatihah. Mudah-mudahan saya Al-Fakir yang terbatas pengetahuannya ini hanya menyampaikan kewajiban untuk menyampaikan sedikit banyak tentang pengetahuan walaupun sangat terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.